Ini sejak minggu lalu sampai nanti perayaan kenaikan Tuhan dan kemudian adalah Pentekost. Kita dalam masa yang sama dengan kira-kira 2000 tahun yang lalu, yaitu Tuhan bangkit dari mati dan bertemu dengan murid-muridnya. Saudara Tuhan, berapa kita mengerti bahwa orang Kristen tidak merayakan Easter. Banyak orang sok kebule-bulean. Happy Easter bro. Gitu. Saudara Tuhan, Kristen tidak merayakan Easter. Kita merayakan Paskah. Paskah beda sama Easter. Kalau Bapak Ibu pernah membuka kitab suci, ada seorang bernama Noah, yang terkenal dengan bahtera itu loh. Yang digoncang gonjang-ganjing sama banjir selama air bah selama 5 bulan. Nuh itu punya anak 3. Dan saya nggak pernah ngerti sampai hari ini kenapa Alkitab suka sekali mengacak urutan kelahiran. Nama anaknya adalah Yafet, Shem, dan Ham. Saya nggak pernah ngerti kenapa kita bilang Sem, Ham, Yafet. Alkitab mengarahkan cerita itu bukan berdasarkan urutan kelahiran, berdasarkan peran dari seseorang itu. Anak yang pertama bernama Yafet, kedua Shem, ketiga Ham. Ham anak paling bungsu, bukan Ham keju, Ham. Nah saudara Tuhan, Ham ini satu ketika bapaknya mabuk dan telanjang. Nah ini penting, jangan mabuk makanya. Begitu telanjang, anak yang bungsu ngetawain bapaknya, gak hormat. 2 kakaknya itu menghormati bapaknya dengan berjalan mundur, menutupi bapaknya dengan kain. Begitu Nuh sadar dari mabuk, ngamuknya bukan main itu. Dan ucapan ayah bahaya, makanya bapak-bapak di tempat ini hati-hati kalau bicara. Apalagi ibu-ibu, dasar anak kebu. Ya kebu siapa? Ya dia ngomong itu kebu. Dasar anak setan. Nah, yang ngomong siapa? Ya setannya itu. Saudara Tuhan. Dia mengutuk anak bungsunya dan memberkati 2 anak terbesarnya. Yang pertama dapat berkat paling besar adalah Yafet. Yafet itu diberkati bahkan kemahnya katanya akan masuk ke kemah Shem. Artinya apa? Yafet akan jadi penjajah besar di muka bumi. Yafet itu keturunan orang bule. Di muka bumi ini ras manusia ada 3. Kaukasoid, bule. Yang kedua Asia, nih. Yang ketiga orang Negroid, orang hitam. Kaukasoid itu Yafet, orang bule. Itu paling diberkati. Begitu lahir langsung ganteng. Orang bule itu mata boleh milih loh. Hijau ada, biru ada, kuning coklat ada, hitam ada. Rambut boleh pilih, gak perlu salon. Gunung Sahari salonan semua itu. Sana gak perlu salon. Putih, kuning terang, blonde, merah, coklat, hitam. Orang bule rambutnya warna putih, belum tentu tua. Bill Clinton putih dari muda. Kita rambut beda sama mereka blonde. Wah, pirang, namanya pirang, bagus. Indonesia pirang, kurang vitamin. Beda. Yang pirang langsung pengen abis ini ke salon langsung ganti. Saudara Tuhan beda, orang bule hidung mancung, tinggi gede. Lahir langsung ganteng, langsung cantik. Kenapa? Paling diberkati. Nomor 2 diberkati adalah Shem. Katanya kemah Shem akan masuk ke kemah Ham. Saudara Tuhan, orang Jepang punya jajahan banyak. Orang Asia juga bagus. Orang Asia kayak kita, matanya 2 jenisnya. Coklat hitam. Rambut coklat sama hitam. Pak, kalau putih gimana? Tua sudah, gitu. Sama aja. Paling menderita orang Ham, Negroid. Penyakit paling banyak muncul di mana? Afrika. Kemiskinan sampai hari ini baku hantam gak selesai. Gara-gara apa? Dikutuk bapaknya. Ham punya anak namanya Kush. Kush punya istri namanya Semiramis. Semiramis sama Kush ini punya anak namanya Nimrod, pendiri Menara Babel. Pernah baca itu? Jadi Ham punya anak namanya Kush. Kush punya anak namanya Nimrod. Nimrod ini keterlaluan, bapaknya meninggal, dia nikahi ibunya sendiri. Lahirlah seorang anak yang dari aneh sekali, hubungan aneh ini. Itu saya nggak tahu, itu anaknya Nimrod manggil maminya tuh Oma atau Mami nggak jelas tuh, Momi. Gitu ya. Nama anaknya nggak jelas. Malu toh, tanya sama tetangga, ini anak siapa ini? Malu, karena kan anak gak jelas ini. Lahir dari anak sama mami itu menikah. Akhirnya yang terjadi adalah anak ini diberi nama Istar. Yang disebut sebagai keturunan Dewa Istar. Dewa Istar itu dewa. Perempuan punya hormon estrogen toh. Halo? Iya toh ya. Ya pria juga ada sedikit sih. Estrogen itu kesuburan. Dewa kesuburan. Namanya Istaro atau Estaro. Dari sana keluar kata Easter, dewa kesuburan.
Dan karena malu tanya, lahir dari mana nih anak? Mereka bilang, lahir dari cangkang telur. Makanya cerita ini dibawa oleh orang Viking sampai ke daerah barat, masuk ke Indonesia karena jajah oleh Belanda, dan ceritanya setiap Paskah menghias telur. Saudara Tuhan, telur paling enak diceplok sama dadar, bukan dihias. Kalau Anda punya telur hias gak kepake, kirim ke rumah saya semuanya. Saudara Tuhan, Kristen tidak merayakan Easter, karena Easter diambil dari kata istaro atau istar. Kristen merayakan Pesak atau Paskah. Kata bersama saya, Pesak. Happy Passover, Happy Pesak, atau pakai bahasa keren, Pesak Tov, itu bahasa Ibraninya. Lihat kiri kanan, bilang selamat Paskah. Happy Passover. Nah gitu. Kalau mau keren bilang ini, Pesak Tov. Apaan tuh? Diamin aja sudah. Oke. Saya Tuhan, ini yang menarik. Saya tidak ingin jadikan Anda orang Yahudi. Saya tidak ingin jadikan Anda orang Yahudi. Kita diberkati lebih besar. Sepi semua, sepi gitu. Lama gak ketemu, belakang gak kenal, sombong sekali ya. Oke, saya Tuhan, saya gak pengen jadikan Anda orang Yahudi. Anda terima darah Yesus. Dan itu jauh lebih bermutu, lebih berkuasa. Tapi saya harus bicara sama kita bahwa Tuhan mengasihi bangsa Yahudi. Dan ini yang menarik. Orang Yahudi beda sama orang Jakarta. Saya nggak tahu berapa Anda Jumat yang lalu, minggu lalu, hadir di acara ibadah. Orang Jakarta ngelihat Jumat libur, waduh, langsung dari Rebu malam sudah hilang. Kemisnya cuti, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu tambah Senin sekali, pas 5 hari. Gitu ya. Saudara Tuhan, orang Yahudi beda. Alkitab menulis dengan jelas. Paskah itu dibuat tanggal 14 bulan Nisan. Dan setiap tanggal Paskah tidak satupun orang Yahudi yang berani tidak merayakan Paskah. Mereka wajib bikin Paskah. Pak, mohon maaf kalau perempuan lagi mens bagaimana? Tidak boleh rayakan Paskah. Tapi bulan depan mereka wajib bikin Paskah. Semua Yahudi wajib bikin Paskah. Karena Taurat bilang, yang tidak bikin Paskah hukuman cuma ada satu, mati. Kalau kita beda, karena berkatnya beda, kita begitu ada Paskah libur langsung bablas puncak Singapura semuanya. Ya, oh kalau Anda pasti tidak. Ya, saudara Tuhan, ini yang menarik. Saya membaca firman, mengurutkan firman, dan saya menemukan hal yang menarik sekali bahwa ternyata Tuhan itu kalau memberkati orang Yahudi, itu ada tanggalnya loh. Untung kita jadi Kristen. Karena Tuhan memberkati Anda dan saya setiap detik. Bukan hari, detik. Contoh, Anda bernafas berkat bukan? Tahu rasanya lagi pilek? Ya, itu. Anda tahu nafas itu gak bayar? Coba Tuhan bilang begini, cepet ceng. Gomban. Ingat, saya orang sorga lahir Jawa, bukan goban, gomban. Nah, itu orang Jawa harus begitu. Goceng. Itu kalau Tuhan tagih dari lahir sampai sekarang, suruh bayar, lepas lidah kita semuanya. Melet namanya. Tuhan, kurang duit gak bisa bayar. Berbelas kasihanlah. Tuhan bilang, oke. Aku kasih diskon 50%. Malaikat, tutup hidungnya satu. Tahu ngepnya kayak apa itu? Nah, ya. Tuhan kalau berkatin orang Yahudi, tangganya gak pernah berubah. Saya buktikan sebentar ya, bahwa Tuhan tuh sama orang Yahudi itu ada polanya. Saya nggak pengen jadikan Anda orang Yahudi, tolong ngerti, kita ini orang Kristen. Tapi Tuhan berkati Yahudi ada tanggalnya. Jadi dari tanggal itu ketahuan pola hidup rencana ke depan. Saudara saya Tuhan, banyak orang dari luar kota nggak pernah tahu Mangga 2 Square di mana. Kalau mereka tanya, gereja Gunung Sari Mangga 2 Square di mana sih? Gak usah nanya, gak usah pakai peta. Ikuti mobil saya. Pasti nyasar. Tadi saya nyasar soalnya. Enggak. Kalau Anda ikut mobil saya, pasti nyampe. Nangkep ya? Anda nggak perlu saya. Kalau Anda ngikuti saya, Anda ketemu ibadah gereja tempat ini. Saya nggak bilang Anda harus ngikuti orang Yahudi loh. Tapi gini, orang Yahudi sama Tuhan itu punya arah. Kalau Anda mau ketemu ke sana, Anda lihat pola Tuhan terhadap bangsa ini. Saya berikan urutan sebentar. Yang namanya Tuhan kalau ngelepas orang Yahudi dari dosa, ngelepas dari dosa, dari belenggu,
dilepaskan Tuhan, itu tangganya selalu tanggal 6 bulan Sivan. Tanggal 6 bulan Sivan kira-kira bulan Mei, bulan Juni. Saya buktikan satu persatu ya. Nomor 1, masih ingat tidak? Satu hari orang Israel menyembah berhala. Bentar, Bapak Ibu bentar. Khotbah itu dimulai pada saat pendeta baca ayat. Saya belum baca ayat. Khotbah belum mulai, santai dulu, udah lama gak ketemu. Anda tenang. Yang stres yang anak SMA yang nulis buat gurunya tuh loh. Ini apa khotbahnya? Entar, udah. Oh belum baca ayat sudah nulis-nulis, nanti dulu. Khotbah masih lama. Selesai jam berapa ini? Nah, ya, tadi saya sudah pastikan nomor 1. Persembahan ada di samping-samping Anda. Pengumumannya sebentar, dan Pak Niko punya pastor message sudah ditulis di depan. Datang setahun sekali, khotbah 45 menit, gak balik modal. Saya Tuhan, Musa dipanggil Tuhan, Moshe. Wah itu Musa keringat dingin. Dia bilang, selaupan. Waduh, panggil laupan dong, sama Tuhan sembarangan, panggil laupan. Kita panggil Musa laupan, Musa panggil Tuhan laupan juga. Saya Tuhan, Moshe, umatku menyembah berhala. Waduh Musa keringetan. Engkau harus tanggung jawab Moshe. Supaya mereka lepas, aku berikan mereka hukum. 10 hukum Tuhan, the 10 commandments. Musa cuma begini, iya Tuhan. Terimalah Musa, buka tanganmu, 2 iPad. Pernah baca Alkitab, bahasa Inggris? Alkitab bilang itu tulisan di tua Tuhan di atas 2 stone tablets. 2 stone tablets, tablet batu. Zaman sekarang Samsung Tab. Baca tuh loh, ada. Samsung tablet ada, itu stone tablet. Dia terima 2. Anda tahu waktu diserahkan itu tanggalnya 6 bulan Sivan. Contoh kedua, Israel merdeka itu 14 Mei 48, Jumat itu. 14 Mei 48, itu tanggal Yahudinya 6 bulan Sivan. Lepas dari ikatan perbudakan mereka merdeka. Nomor 3, masih ingat tidak? Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentekos. 120 orang menunggu di lantai atas. Dan tiba-tiba angin berhembus. Tiba-tiba lidah api turun. Dan mereka berbicara bahasa lidah. Itu terjadi pada hari Pentekos. Katakan bersama saya, Pentekos. Pentekos itu bahasa Yunani. Bahasa Ibrani Shavuot. Itu selalu terjadinya Pentekos. Itu hari raya panen itu. Selalu terjadi pada tanggal 6 bulan Sivan. Tuhan kalau ngasih berkat lepas dari dosa, tanggal gak pernah berubah. Berikutnya, Tuhan kalau kesel sama bangsa Yahudi, keselnya bukan main, dan Tuhan izinkan musuhnya menghancurkan bangsa ini, tangganya sama terus. Tanggal 9 bulan Av, kira-kira Juli Agustus itu. Bapak Ibu kalau gak percaya punya teman Yahudi, orang Yahudi gak pernah bikin tumpengan, sangjit, lamaran, tumpengan, pesta kawin, pesta nikah, nembak cewek, gak pernah tanggal 9 bulan Av. Itu tanggal Ciong. Beneran. Tidak pernah, 1 bulan Av tidak pernah ada acara besar. Kenapa? Tuhan kalau marah sama bangsa ini, dihantamnya oleh musuhnya selalu tanggal 9 bulan Av. Selalu dan selalu. Contoh yang pertama. Bait suci yang Salomo pertama dihancurkan Raja Nebukadnezar dari Babel. Tahun 586 sebelum Masehi. Kalau Anda baca di Alkitab tanggalnya 9 bulan Av. Bait suci kedua, Herodes, dihancurkan Jenderal Titus anak Kaisar Vespasian, Juli tahun 70. Tanggalnya 9 bulan Av. Masih ingat gak? 12 orang pengintai dikirim oleh Musa untuk mengintai Kanaan. Gak ingat saya belum lahir Pak, bener. 12 ngintai, 2 pulang bawa berita positif, namanya Caleb sama Joshua. 10 orang lagi bawa berita negatif, rumor murahan, gaya infotainment. Dan Tuhan marah sekali sama bangsa ini. Itu 10 orang, hari itu disapu habis itu. Anda tahu waktu disapu habis, tanggalnya 9 bulan Av. Paus Sixtus ke-6 pernah membunuh 1 juta orang Yahudi di Spanyol dan membuat 200.000 orang Yahudi tersebar ke seluruh Eropa.
tanggal pembunuhannya 9 bulan Av. Hitler membuat surat pembantaian Yahudi Auschwitz, Holocaust, 6 juta mati, Perang Dunia Kedua. Tanggal Yahudinya 9 bulan Av. Selalu seperti itu ya. Ya. Perang Dunia Pertama, Jerman menginvasi Inggris gara-gara pembunuhan seorang pangeran di Sarajevo. Serangan pertamanya yang memicu perang dunia 9 bulan Av. Masih ingat Jepang menghajar Amerika di Pearl Harbor yang memicu perang dunia kedua? Lihat tanggalnya baik-baik, itu tanggal Yahudinya 9 bulan Av. Bisa lihat sesuatu di sini? Ternyata Tuhan sama orang Yahudi ada tanggalnya. Hari ini Anda mendengar ini, Anda baru bersyukur dan saya bersyukur. Kita jadi Kristen. Berkatnya tiap detik. Sepi. Nah itu dia. Khotbah dimulai sekarang. Dan Yesus bangkit tanggal 17 bulan Nisan. Bapak Ibu, saya ulang kembali ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib hari Kamis. Jumat Pak, jangan bikin hari sendiri. Kamis. Tapi kan besoknya Sabat, tolong ngerti. Setiap perayaan Paskah di Yahudi, Minggu Paskah selalu akan ada 2 kali Sabat. Begitu Kamis Tuhan wafat, Jumatnya itu Sabat. Bukan Sabat Sabtu, tapi Sabat besar. Besoknya Sabtu, Sabatnya Sabat mingguan. Dan Tuhan bangkit hari Minggu. Berapa hari itu? Kamis meninggal, Jumat, Sabtu, 3 hari, 3 malam. Jangan maksa Jumat ya. Matinya Jumat, Sabtu, Minggu. Baru 2 hari sudah bangkit, kurang sehari. Hati-hati. Jangan Anda gunakan cara pandang yang kita nggak pernah pelajari di Alkitab. Tapi tolong bedakan ya. Pak, kalau saya merayakannya Jumat boleh nggak? Boleh. Merayakan tuh bebas. Anda ulang tahun hari ini, perayaannya minggu depan boleh nggak? Boleh, yang penting ada yang traktir. Kan gitu. Jangan salah ya. Oke. Ini yang menarik. Yesus bangkit tanggal 17 bulan Nisan. Dan kalau Anda membuka Alkitab, terkejut sekali. Setiap 17 bulan Nisan di Alkitab selalu ada berkat yang berlimpah dan luar biasa. Yang pertama, Kejadian 8 ayat 4. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kejadian 8 ayat 4. Enak ya tempatnya. Anda bersyukur dapat tempat indah? Ya Pak, adem Pak. Langsung ngantuk-ngantuk gitu Pak. Digampar malaikat nanti. Enak sekali tempatnya. Paling serem itu kalau udah khotbah di gereja karismatik kayak begini lah. Ini kayaknya serem. Kalau di gereja lama saya aman. Kenapa? Mimbarnya dari kayu, besar. Jadi tinggal kepala doang. Saya gemetar Anda gak bisa lihat. Tapi kalau ini serem banget, kaca semua ini. Saya gemeter Anda lihat. Tuh, lihat tuh, stres tuh. Cara terbaik khotbah di gereja karismatik adalah pegang mimbar kencang-kencang. Gitu. Kejadian 8 ayat 4, ini menarik sekali. Nuh, kena banjir 40 hari 40 malam dan digoncang ganjing 5 bulan. Tolong ngerti Bapak Ibu, Nuh tidak pernah tahu kapan itu banjir surut. Dan kalau banjir gak surut, makanan sudah stok menipis. Pecai, pocai, tumiau udah habis semua itu. Itu kalau sampai sudah nggak surut-surut, terpaksa yang pertama ayam disikat. Domba disembelih, kambing disikat, pigi habis. Itu kalau sampai Nuh makan itu semua, hari ini ayam pacamke kita gak makan. Cingto paikut kita gak makan. Ini makan keluar semua makanan Chinese foodnya. Untung Nuh, Tuhan selamatkan mendarat. Yang selamat bukan cuma Nuh, semua binatang itu tadi selamat. Akibatnya bisa beranak cucu dan kita bisa makan enak hari ini. Bersyukur sama Tuhan. Anda mungkin ketawa, saya ucap syukur bilang gitu. Kalau saya doa sama keluarga, kalau mau makan, cingto paikut. Tuhan, terima kasih. Kebaikanmu atas Nuh juga berimbas sama kami hari ini. Pacamkenya enak sekali. Dalam nama Yesus, makan. Ada yang tanya sama sebelahnya, makanan apa sih itu?
Anda nggak tahu makanan itu, Anda nggak tahu kenikmatan dunia. Dalam bulan ke-7, pada hari keberapa? Bulan ke-7 bulan apa? Nisan, Abib. Lihat ya, berkat pertama di Alkitab terjadinya lepas dari kematian, itu terjadinya tanggal 17 bulan Nisan. Bahtera yang diombang-ambing sama banjir selama 5 bulan, bahtera ini tiba-tiba bukan terkandas, jelek banget terjemahannya ampun. Resting, mendarat di pegunungan Ararat, resting. Rest itu sejahtera, kata bersama saya, sejahtera. Berkat pertama di Alkitab yang jatuhnya 17 bulan Nisan adalah sejahtera. Ini penting. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Berkat pertama apa? Damai, sejahtera. Saudara Tuhan, ini penting kalau kita melihat cerita ini. Sejahtera itu berkat yang sangat penting sekali. Mungkin saya pernah cerita di tempat ini, di tempat yang lama. Sebuah kesaksian yang mungkin Anda sudah lupa, saya akan ulang kembali. Saya pulang malam biasanya, jadi udah belasan tahun yang lalu. Sampai di rumah istri sudah tidur, anak sudah tidur, dan saya pulang bawa kunci sendiri, saya masuk rumah, saya mandi, dan saya menutup hari itu dengan membaca Alkitab. Saya punya sebuah sofa khusus, saya bisa ada di situ, ada bantal, ada selimut di sana, saya udah tutup semua, AC-nya dingin, saya tutup hari itu, saya masih ingat jam 12 lewat saya baca Alkitab. Dengan lampu yang temaram. Tiba-tiba ini yang terjadi. Setengah 2 kurang 15 menit kira-kira. 1:17, 1:15. Handphone berbunyi. Tunini. Ingat zaman itu belum ada zaman yang namanya papa, mama minta pulsa, belum ada. Nawarin KTA belum ada. Jadi itu kalau bunyi pasti orang yang benar-benar nyari. Dalam hati gini, aduh hampir setengah 2 nih jemaat gak tahu diri. Ngapain SMS pendeta malam-malam? Salah saya juga kenapa gak ditutup handphonenya. Sudahlah dalam hati mending baca Alkitab. Tapi nih hati ini terus bergundah gulana. Siapa tahu orang butuh kamu, masa ngambil handphone aja gak mau. Saya lagi berdebat dalam hati saya tiba-tiba. Tunini 2 kali. Dalam hati saya bilang gini, Tuhan ngapain saya ambil, besok pagi aja. Suara hati saya bilang begini, kalau orang butuh kamu, nanti malam dia mau bunuh diri, hilang jemaat 1 loh. Itu antara saya kesel, sudahlah saya buka, itu sudah enak, selimut dibukain semua, saya ambil handphone di meja. Saya buka, terkejut sekali. Zaman sekarang tuh sopan santun luar biasa. Kenapa? Karena sudah pakai WhatsApp, sudah pakai Kakao Talk, sudah pakai yang namanya BB. Jadi kalau ngetik tuh bahasanya lengkap. Zaman dulu ngetik SMS per huruf, singkatan semua biar murah. Jadi makin irit hurufnya, itu makin murah. Kalau zaman sekarang kan sudah enggak, bayar sekali untuk selama-lamanya. Itu kirimannya isinya semua singkatan semua. SLMT, MLM, PPDT. Selamat malam Pak Pendeta Koma. SY, MLM ini, TDK, TDR. Tak dapat tidur. SY, RSU, Risau, KWTR, TGGG. Tegang. Lama loh itu. MHN, BP, BS, KRM. Kirim. SY. 1_2 AYT. Ayat. DRFT. Dari firman Tuhan. SPY. SY. MLM. Ini DPT TDR. TXGBU, itu darah naik sini tuh. Udah gak pakai nama, kayak tuyul aja gak jelas dari mana surat kaleng. Sambil ngantuk-ngantuk, ya sedapatnya toh, saya ketik mat, bukan mati, mat 11, 2829, GBU, saya send, saya matikan. Ya toh, nanya ayat, pendeta lagi mau tidur kok. Jam 2 kurang, saya tutup Alkitabnya, matikan lampu semua, ngucap syukur, tidur. Jam 5 kurang sedikit saya bangun, baca Alkitab lagi, doa pagi. Waktu saya lagi doa, saya ingat, perasaan tadi malam ada yang nanya Alkitab tuh. Gua kasih ayat apa ya? Jangan-jangan Yudas gantung diri. Saya bilang, Tuhan, maaf sebentar, saya mau buka ayat sebentar ya, doanya putus dulu sebentar. Untung ngasih ayatnya bener. Nanya ayat sama pendeta, waktu pendeta lagi seger.
Jangan tengah malam. Gitu. Kita buka sebentar, Matius 11, 28, 29. Come on to me, all ye who are weary and heavy laden. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Karena Tuhan akan berikan apa? Rest. Ini penting nih, rest. Berkat pertama Tuhan kasih rest. Sudah banyak orang Kristen. Bapak Ibu, kalau Anda ada waktu yang baik dan Anda punya kesempatan, ibadah kedua saya mau bicara soal krisis ekonomi yang menghantam Indonesia. Nanti akan direkam, ambil rekamannya aja. Gitu. Nggak usah nunggu sini sampai siang. Gitu. Kalau mau makan bubur, makan dulu. Saudara Tuhan, ini penting. Berkat pertama adalah rest, istirahat, sejahtera. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tahun ini, ekonomi lagi begini. Anda sudah berasa di tahun lalu kan? Saya percaya Anda nggak ngalami. Anda dengar, Anda ngelihat, teman toko sudah mulai curhat. Dagangan sepi, saya mau beritahu. Ini akan melanda dunia tahun ini. So siap-siap, jangan khawatir. Mazmur 91. Halo? Berapa tadi? Mantan karyawan saya sudah selesai kerja sama saya, 4 tahun dia kerja. Kerjanya bagus, ngalami kesembuhan karena doa istri saya. Atas nama Tuhan Yesus disembuhkan. Mengerti soal Tuhan Yesus dan kebaikan Tuhan Yesus, tapi dia harus keluar dari rumah kami karena dia akan menikah. Baik-baik dia menikah dan pergi bersama suaminya, dan kemudian berapa tahun kemudian dia kirim SMS yang mengagetkan sama istri saya. Bu, saya sedih sekali, 2 paman saya meninggal dalam kurun waktu 2 minggu. Saya bilang sama istri saya, kasih tahu, orang desa tuh makannya sembarangan, hidupnya kotor. Akibatnya ada pencemaran di desanya, nggak pernah lapor sama kepala desa. Akibatnya apa? Hidupnya menderita, kasih tahu hidup bener. Dia kirim lagi SMS sebulan kemudian, Bu, saya hampir gila Bu. 3 anggota keluarga saya meninggal dalam kurun waktu sebulan. Saya baru tahu, dia tinggal di pegunungan daerah Jawa Barat yang tidak ada pencemaran. Daerah dia adalah daerah yang nomor 1, santet paling kuat. Orang kalau belajar santet, latihannya sama tetangganya. Akibatnya, 1 keluarga dalam 1 tahun mengalami kematian minimal 6 kali. 1 keluarga, bukan sekampung. Mengerikan luar biasa. Bu, peristiwa kematian di keluarga kami tidak pernah terjadi selama saya kerja sama ibu. Tetangga saya ngalami banyak kematian, tapi keluarga kami gak pernah ada yang mati. Bu, kenapa bisa begini? Saya bilang sama istri, kamu doain dia gak sih? Ya enggak toh, yang aku doakan yang baru, yang lama gak doakan lagi. Kalau semua aku doakan, kapan masaknya? Doa jadi panjang. Oh ya benar juga, ya toh. Anda pengen toh pendeta doain Anda tiap hari kan? Dasar pendeta mendoakan Anda, dasarnya adalah KKJ. Punya KKJ? Saya udah ngomong nih, saya nggak tahu bagaimana manajemen tempat ini, tapi saya mau bilang, ini yang saya pelajari dari awal, berdirinya gereja ini. Dasar pendeta mendoakan Anda, Tuhan, pelihara umatmu. Umatmu yang mana? Yang ada dalam kawanan ini. Gitu loh. Jadi habis ini pulang jangan lupa, langsung hubungi ke belakang, bikin KKJ. Gitu. Itu KTP bukan? Bukan. Saudara saya Tuhan, saya bilang, kirim Alkitab. Kamu nih gimana? Desa beli Alkitab mana ada? Dapat Alkitab, bukanya di mana? Mazmur 91, gimana bukanya? Terus nanti susah juga. Dia buka Alkitab nggak kayak kita, baca susah juga. Saya bilang, kirim SMS 16 ayat. Mazmur 91. Duk, seperti Isa, Nabi Isa yang pernah kamu terima dan memberkati kamu. Ini tolong dibaca tiap hari. Karena kalau kamu percaya dengan Nabi Isa, perlindungan dalam rumahmu. Sejak dikirim itu, sampai tadi pagi saya pergi, tidak pernah ada SMS kematian lagi. Ternyata yang dipelihara bukan cuma Anda, yang kerja di rumah Anda, dan keluarga yang kerja di rumah Anda. Perlindungan Tuhan itu gak pernah terlalu sempit. Itu lebar bagi semua yang percaya sama dia. Kata bersama saya, sejahtera. Ini penting. Dan setelah berapa bulan dari peristiwa SMS gelap malam itu, saya selesai khotbah, saya nunggu di lift. Mau pulang khotbah nih. Ada perempuan muda datang. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom Pak. Shalom kok 2 kali. Ini gak beres nih pasti kan. Shalom. Mohon maaf, siapa ya? Saya lupa. Tapi kalau bisa nyebut namanya, mungkin saya akan ingat. Maaf loh Ses.
Bapak lupa sama saya. Aduh maaf saya nggak inget, saya bilang dalam hati. Kagak inget lah, maksa-maksa amat sih. Tapi kan mukanya muka jaim. Kan pendeta juga makannya pacamke juga. Ntar pulang ada yang bilang, Pak makan sama siapa? Saya kagak. Saya mau pulang, kabur langsung habis ini. Nanti ibadah kedua. Pak, saya pernah kirim SMS sama Bapak. Oh, dalam hati, banyak non. Oh gitu. Bapak lupa. Aduh maaf banyak, saya bilang. Pak, saya pernah ngirim 1:30 malam. Dalam hati, ini penjahatnya. Itu saya mau tembak itu. Untung saya lihat air matanya menggenang di matanya. Orang Jawa bilang berbesmili. Orang Sunda bilang ngecembeng. Cek orang Sunda teh. Air matanya turun. Kenapa non? Saya bilang. Dia cerita. Kenapa dia kirim SMS itu, dia cerita. Dia sudah pacaran sama pacarnya, mau nikah tahun depannya, ini hari ini adalah bulan Juni, bulan Juli. Dia sudah sewa gedung, baju pengantin, sudah merancang undangan semuanya, dan mereka belum bekerja. Mereka doa sama Tuhan minta kerja supaya bisa menghidupi keluarga muda. Bulan Oktober yang perempuan kerja. November yang pria kerja. Gajinya dihitung-hitung cukup buat hidup. Dan ini keluarga pasti bahagia. Dan seperti sinetron Indonesia kebanyakan. November yang pria kerja, Desember yang pria ketemu sama anak bosnya. Dan dengan mujizat yang luar biasa, bulan Januari anak bosnya hamil. Iya tuh, aneh sekali itu. Gak tahu kelakuan dari mana tuh. Akhirnya yang pria menikahi anak bosnya menggunakan semua fasilitas yang sudah dipesan oleh perempuan ini, termasuk gedungnya. Perempuan ini rasanya pengen mati bunuh diri hari itu. Dan dia kirim SMS. Untung Tuhan baik. Matius 11, bukan mati satu-satu. Soalnya Tuhan luar biasa. Perempuan ini dibebaskan dan mengalami res. Berkat pertama 17 bulan Nisan adalah res. Ini yang saya perlu berceritakan. Salah satu yang membuat kenapa orang tidak ke sorga adalah tidak punya sejahtera. Keselnya sama si A. Pernah ketemu seorang istri yang dikhianati? Waduh, kalau sudah marah, minta pembelaannya, seluruh keluarga tetangga didatengin. Saya perlu beritahu, orang mau ke sorga itu sejahtera. Orang yang masuk sana, itu orang yang hidup dengan sejahtera. Kalau hari ini engkau tidak dapat sejahtera, tolong mengerti, ada berkat. Ini masa-masa Paskah sampai nanti 40 hari. Ada berkat sejahtera yang Tuhan berikan. Setiap 17 bulan Nisan adalah berkat sejahtera. Yang kedua, yuk kita lihat. Masih ingat sebuah peristiwa bagus di Keluaran? Musa malam-malam bawa keluar 3 juta Yahudi. Nyebrang Laut Merah, masih ingat ya? Tebrau, Laut Tebrau. Tolong ngerti, Musa bawa 3 juta orang. Kalau dia bawa 3 juta orang, 3 juta orang bisa nyebrang dalam semalam. Itu lebarnya laut yang dibuka sama Tuhan, itu minimal 5 kilometer itu. Karena kalau dibukanya Gang Senggol, tau Gang Senggol ya? Ini banyak nih Gunung Sahari, Gang Senggol semua ini. Mau masuk bingung, lihat-lihat dulu, waduh gak nyampe, Pasar Tumpah lagi. Itu dibukanya 5 kilometer itu. Dan itu dibuka tepat waktu kaki Musa menginjak ke atas Laut Tebrau. Waktu kaki Musa menginjak Laut Tebrau. Tanggalnya 17 bulan Nisan. Jadi malam-malam tuh Musa depan laut, belakang Firaun, itu pasti mati itu. Belakang uang bank kosong, depan debt collector. Nah itu tuh sama tuh. Serem-serem gede-gede. Yang Senin nanti mau ditagih, saran saya hari ini bertobat. Kalau yang senyum pasti bilang, oh, aman nih, lancar semua tagihannya. Bukan, belum default. Sesuai Tuhan. Dan Musa dengan keyakinan iman, dia injak kakinya di Laut Tebrau. Krek. Begitu dia injak, malam itu 17 bulan Nisan. Berkat apa sih? Mujizat. Itu mujizat. Ada lagu yang diterjemahkan dari lagunya Don Moen. Dan terjemahannya enggak cocok banget. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. Saya mau tanya, terjemahannya apa? Buka jalan apa buat jalan yang benar?
God will make itu dia buat apa dia buka? Buka jalan mah gampang, panggil patroli, forrider, ngeong-ngeong, buka semuanya. Enteng, tinggal bayar. Paling enak kalau di tol, itu belakang polisi. Depan polisi, gak enak, kenapa? Din, kita harus minggir. Belakangnya paling enak, ngikut aja terus. Ya, kalau buka jalan, saya mau beritahu, gak usah Tuhan. Developer bisa, kontraktor apalagi. Gitu. Polisi juga bisa. Ini yang luar biasa. Tuhan itu buat jalan. Jadi kalau sampai nggak ada jalan depan Anda, Tuhan bisa buat khusus bagi Anda dan saya. Berkat yang nomor 2 adalah mujizat dibukanya jalan. Derek dalam bahasa Ibrani artinya adalah jalan terbuka. Saya Tuhan, berkat nomor 2. Saya nggak tahu bagaimana Anda punya hidup. Tapi kalau Anda percaya mujizat, apa arti mujizat sih? Luar biasa ini. Peristiwa yang di luar nalar logika jarang terjadi dan sangat amat jarang terjadi, tidak pernah terjadi. Yang kalau terjadi mengejutkan kita. Pak Niko sudah bilang di pastor message yang bulan lalu. Pelipat gandaan, dengan iman katakan sama-sama, pelipat gandaan. Kalau minta 100.000 dapat berapa? 1 juta. Minta sembuh kaki, sembuh semua toh. Tuhan sanggup berdoa lebih dari yang kita minta. Saya punya ratusan contoh hari ini. Anak saya pergi sama istri saya pergi pelayanan sendiri. Anak saya tanya sama maminya, Mam, Dedi kemana? Lagi pelayanan khotbah, emang kenapa? Pulangnya malam enggak? Malam. Kita dulu atau Dedi dulu yang pulang? Kita dulu, Dedi malam kok. Emang kenapa sih pelayanannya terus? Mam, Dedi enggak makan malam di rumah kan? Enggak. Emang kenapa? Mam, mumpung kita pergi, kita beli ayam yuk. Mau makan di restoran? Iya, ayam apa? Itu ayam yang crispy, fried chicken. Ada mereknya depannya. Tahu tak ya? Tahu? Jadi fried chicken. Oh, sudah jangan itu dulu. Tenggorokanmu bagaimana? Kan Senin mau ujian, nanti susah. Udah ya, nanti aja abis ujian baru kita makan. Nanti kalau Dedi tahu, Dedi marah sama kamu. Aduh Mam, itu crispy enak Mam. Taste to the bone. Rasanya enak sampai ke tulang. Ayolah Mam, nanti aja ya. Nanti Dedi marah loh sama kamu kalau kamu kayak gini gak jaga kesehatan begini. Nanti habis selesai ujian kita makan. Ayolah Mam, 1 aja Mam, ayolah Mam. Kan crispy Mam, enak loh Mam. Marah istri saya. Kalau memang kamu mau, kamu ngomong sama Tuhan Yesus. Anak saya bilang gini, Mami mirip Dedi sekarang. Saya mau tanya, Tuhan dengar nggak? Tuhan lihat nggak? Tuhan dengar? Oke. Saya ini lagi khotbah, selesai khotbah salaman sama koordinatornya di sebuah PD, pulang masuk ke bawah. Basement, parkir, naik mobil, malam-malam nih, gereng, nyalakan lampu, nyalakan AC, sudah masuk gigi, sudah masuk. Lagi mau jalan, diketok. Bukan satpam, bukan tukang parkir. Apa nih saya buka? Shalom Pak Pendeta, ya saya office boy disuruh ibu tadi, ini kasih bapak 1 bucket fried chicken. Saya terima, oh iya. Dalam hati siapa yang pesen ya? Gimana ngabisinnya nih segini? Makasih ya, makasih Pak Pendeta. Saya pulang, saya rumah saya tanya, siapa yang pesen ayam dari sorga? Anak saya teriak, haleluya. Istri saya sewot banget tuh. Semudah itu. Saya punya ratusan begini cerita. Istri cerita, sayang, penampilanmu, kamu kan sering khotbah di youth toh? Ya. Penampilanmu tuh kurang seger. Maksudnya, saya bilang, bukan apa-apa gini, kamu harus penampilan kayak anak muda zaman sekarang. Yang kayak Korea itu. Enggak, gini loh. Rambut kamu tuh loh, bikin begini. Badak bercula 1. Enggak, saya bilang. Kelamaan, dandan, khotbahnya sebentar, buat apa? Saya enggak mau dikenal karena penampilan saya mau dikenal karena saya hamba Tuhan. Bukan begitu sayang. Kacamata tuh pakai yang tipe baru sekarang. Saya ngabisin duit, saya bilang. Bajumu tuh lebar-lebar, cari yang ketat. Lontong, arem-arem,
lepet lontong. Ya. Sekarang lihat penampilan muda sekarang. Ininya ketat. Wah, silakan. Anda kurus, ini ketat, bagus. Saya ini ketat, perut segede gini, banci. Ya. Saya bilang enggak, baju yang lebar-lebar aja, silir, enak geraknya. Sayang, beli yang anak muda sekarang itu loh, yang gini, yang ketat itu loh. Saya tuh nggak mau beli jeans. Kenapa? SMP saya punya masa buruk. Saya beli jeans yang kecil, ngelepas 2 orang. Saya nggak mau beli jeans. Saya baru tahu jeans sekarang itu sudah pakai karet dan bagus. Baru 2 tahun yang lalu. Kampungan ya? Iya. Kan pendeta urusannya firman Tuhan. Pagi ke surga, sore pulang. Saya Tuhan, istri bilang, pakai dong, siapa tahu Tuhan mau. Hop. Ngapain bawa Tuhan Yesus, saya bilang. Saya mau tanya, Tuhan dengar nggak? Tuhan lihat nggak? Saya bilang cukup. Kamu jangan doa, saya nggak doa. Kita sama-sama tidak berdoa. Tuhan sudah mendengar, kalau Tuhan mau Tuhan kirim bajunya. Istri bilang gini, oke. Tuh Selasa malam tuh, ngobrol tuh sama istri itu. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu, doa sentul. Pengerja doa sentul, Sabtu. Selesai doa, saya gandeng istri saya keluar, cegat sama pengerja. Shalom Pak Runa, shalom, apa kabar? Pak, kantong kertas, Pak, ada titipan buat Bapak. Apa nih? Titipan dari Tuhan. Tuhan berkati Pak ya, dia pergi. Saya buka di rumah. 2 baju lontong, 1 celana lepet. Memberikan baju sama orang gak dikenal atau orang gak deket. Pilihan buruk. Kenapa? Belum tentu nomornya cocok. Itu pemberiannya, nomornya pas semuanya. Sampai nih hari, saya masih gantung belum pakai. Saya bingung mau dipakai kemana ya, Gunung Sahari gak cocok. Yang lebar-lebar gini saja. Mujizat terjadi. Saya punya ratusan cerita begini. Saya perlu beritahu, Tuhan dengar ucapan Anda. Orang Israel ngomong depan jenazah Tuhan Yesus. Tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Tuhan dengar gak? Minta maaf tidak, disuruh koreksi tidak, minta ampun tidak. Apa yang terjadi? 37 tahun kemudian dari ucapan itu, Jenderal Titus datang hancurkan Yerusalem. Sesuai permintaan mereka. Hati-hati bicara di rumah. Engkau dan saya diberkati berlimpah-limpah di ibadah. Kalau jangan pulang sebelum doa berkat. Bakmi bisa nunggu. Bubur apa lagi? Anda mau diberkati berlimpah kan? Terimalah berkat Tuhan ala kadarnya. Mau? Kan gak mau. Sampai di rumah berlimpah, jangan dikurangi dengan ucapan sendiri. Aduh, cari duit susah loh. Oh ini boloi. Hati-hati bicara begitu. Baru terima berkat dibocorkan sendiri. Toko kok sepi. Ngapain ngomong begitu? Ibadah, urapan turun supaya engkau dibuat beda sama tetangga sebelah tuh loh. Kan Anda pengen beda tuh sama toko sebelah. Kecuali toko sebelah orang Gunung Sahari juga kan gitu. Satu gereja sama-sama kan gitu. Tolong ngerti, banyak ucapan kita di rumah menghancurkan berkat sendiri. Terus tanya pendeta, Pak kenapa saya gak diberkati? Tolong tumpang tangan Pak, saya beritahu sampai dikerimbat, sampai botak habis gak bakal jadi itu. Hati-hati sama ucapan, Tuhan dengar dan Tuhan lihat loh. Sampai sini bisa ya? Nah saya jalan sama istri saya. Biasa atau di mall, semuanya mau. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Kesel saya, cukup. Pilih satu. Jangan cerewet gitu, malu lihat orang. Jangan yang manis-manis ya, nanti kamu sakit lagi. Mau makarun, kan dibilangin jangan yang manis. Mau makarun. Atau makarun? Makanan lah pokoknya. Sudah cukup. Tuhan dengar gak? Saya baru saya ibadah tuh. Selesai ibadah. Begitu pulang, ketua PD-nya turun ke bawah beli makarun 2 box. Pak ini buat Bapak. Bukan gak mau terima, mata saya mulai begini. Kenapa? Gini-gini, saya ini lagi program pengurusan badan. Kemarin dikasih baju sama Pak ini dipakai buat retret. Saya minta yang XL. Gak ada Pak, ini all size semua kok. Bapak saya kasih, anak istri saya kasih semua. Nanti kita rame-rame bikin acara. Jadi khotbahnya jangan pakai jas Pak ya, pakai kaos. Saya pakai di rumah. Saya copot.
Ukuran ngawur saya bilang. Istri bilang, enggak bener kok, salah. Dia lihat, yang salah badan kamu sayang. Bajunya begini. Pria zaman sekarang tuh fitness, perut kecil, kaosnya begini. Lah saya tuh begini. Gini. Ini kalau ada pohon Natal digantung di lonceng. Gitu-gitu. Jadi saya ngeliat gitu, wah enggak deh. Kasih makarun, saya terima. Langsung yang ngasih bilang begini, Pak, maaf loh Pak, bukan buat Bapak, buat anak Bapak. Pulang, 2 box makarun. Kita bingung bagaimana membagi, itu kan gak boleh makan manis-manis anak saya. Tuhan dengar gak? Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Kalau Anda mau minta, minta sekarang sama Tuhan. Tapi jangan kebangetan ya. Minta tanah Tuhan. Aku nanti akan pakai untuk bikin panti pijat plus-plus. Dodo, kurang ajar sekali. Tuhan minta berkat, aku mau kawin lagi. Hati-hati. Kalau Anda bicara apa yang tepat, tulus hati, Tuhan dengar kok. Ini sambil saya khotbah, Anda mungkin ketawa. Kalau Anda perlu kebutuhan, ngomong sama Tuhan. Yohanes 16:24 berkata, mintalah supaya penuh sukacitamu. Berkat nomor 2, kita bersama saya, mujizat. Yang ketiga, ini yang menarik. Kalau mereka makan Paskah, itu orang Israel dimanapun, itu punya 2 mangkok pinggan. Isinya air kasih garam, air asin, 2 mangkok. Dan malam itu, waktu makan Paskah itu, orang Yahudi, itu pakai sayur pahit. Dan orang tua atau ayah di kepala keluarga, dia bicara sama anak-anaknya. Malam ini adalah Paskah, sebuah perayaan yang kita harus peringati. Karena Moshe, hamba Tuhan itu, telah membawa kita semua keluar dari perbudakan Mesir. Langsung bapaknya tuh pakai sayur pahit itu, sak genggam itu. Itu mangkok isi air asin, digebuk 2 kali. Brak, muncrat, cret. Yang kedua dikapal 1 lagi. Brak, muncrat. Apa artinya? Yang pertama bicara bahwa Tuhan membuka laut. Yang satu lagi adalah, yang kedua, Tuhan menghancurkan Firaun dan tentaranya. Paskah bicara mengenai penuntasan semua kendala hidup. Coba saya Tuhan. Yang pertama, sejahtera. 2, mujizat dibuatnya jalan. Yang ketiga, musuh-musuhmu dihalau. Pembantu saya punya ipar, kerja di perumahan sebelah. Malam-malam naik motor, itu perumahan tuh gini, pokoknya bekas kuburan dibikin perumahan. Malam-malam naik motor, pulang dari kerja dari bosnya, ini iparnya. Gak tahu nabrak apa, buak nabrak jatuh. Sejak itu matanya bisa ngelihat ada 3 perempuan ngikutin dia di belakang. Gak stres. Nabrak, gak tahu nabrak nisan apa, kuburan apa. Nabrak, brak jatuh. Sejak itu motor dia naik motor, itu belakangnya 3 perempuan. Bukan cabe-cabean, 3 orang. Waduh itu stresnya luar biasa. Dibawalah ke orang pinter. Sampai tempat orang pinter, kan dia bisa ngelihat ini, dia lihat, loh kok orang pinternya juga sebelahnya ada orang besar juga. Orang pinter bilang begini, tenang, saya mau ngusir yang ngikutin kamu. Lah belakang bapak tuh apa? Oh ini punya saya. Berarti ngusir apa ini? Setan pakai stres. Nah iparnya cerita sama istri saya, begitu kita dengar soal begituan, dia cerita kepada orang yang tepat sekali. Ingat prinsipnya, kalau yang lain gagal, ikuti Yesusku, pasti berhasil. If other fails, try my Jesus. Saya bilang gini, aduh jangan ke sana, mahal. Nomor 2, belum tentu keluar. Ketiga, karena diusir keluarnya 2, tinggal 1. Ngusir kok separuh-separuh tuh loh. Coba saya Tuhan, mahal, nunggunya malam, ngantrinya banyak, serem, udah kesini aja. Gimana Bu, ini masalah iman. Langsung 1 lembar hasil laminating, Mazmur 91, nih dibaca. Percaya sama Nabi Isa. Gini aja Bu, lah ya itu. Kok
Kok gampang gini? Loh ikut Yesus kan murah. Gitu. Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Anda sudah selamat semuanya nih. Terima keselamatan. Tapi ingat baik, Anda sudah selamat, tapi masuk surga ada aturannya. Nah ini yang penting. Darah Tuhan Yesus mahalnya bukan main. Ikut Yesus mah gratis. Percaya saja selesai toh. Ada yang bilang gini, kita harus bikin yang namanya perbuatan baik. Gak bisa. Kalau Anda dengan perbuatan baik bisa ke sorga, saya beritahu, yang cacat kasihan. Anda yang normal, nyebrangin orang cacat. Pahala nambah, yang cacat ngabisin poin. Ya. Kalau Anda berbuat baik bisa ke sorga, yang kaya seneng, yang miskin dibantu terus. Senep. Ikut Tuhan itu general, umum. Percaya saja, kau akan diselamatkan. Dan yang ketiga, berkat terbesar yang pernah ada. Yesus bangkit dari mati. Ini didalami, diresapkan. Ini tahun pelipat ganda mujizat. Berkat-berkat ini selalu dan selalu terjadi. 17 Nisan. Tuhan mau kasih buat kita sebagai sebuah cerita, proyeksi ke depan. Kita akan alami hari ini. Jangan khawatir dengan apapun juga. Besok yang sekolah akan UN. UN. Don't worry. Belajar yang benar. Jangan takut. Karena itu adalah sebuah rencana Tuhan. Ujian, tujuannya apa sih? Ujian kelas 2, biar naik apa kelas? Ujian tujuannya naik kelas. Ujian dalam hidup kita, tujuannya naik tingkat. Pencobaan beda. Pencobaan kalau Anda gagal, turun tingkat. Ujian mah gak pernah turun tingkat, kelas 2 aja. Nah, saya mau beritahu, bagaimana caranya supaya Anda yang ujian, khusus bagi anak-anak yang sekolah. Aneh ya, ada sebuah bangsa namanya bangsa Israel. Anda pernah ke Israel? Lihat yang pakai topi hitam itu, yang baju hitam itu, tinggi ini pakai godek itu, panjang. Oke. Orang Israel kalau pergi pagi ke kantor atau ke toko, jam 9, jam 10. Sama kayak yang buka toko di sini sama. Tapi paginya mereka ke tembok ratapan dulu, nangis, nangis. Buka toko jam 10, jam 12 makan, jam 1 masuk lagi, jam 4 pulang. Di Israel tidak ada yang namanya lembur. Lembur itu gaya Indonesiawi. Gak ada lembur. Jadi kerja sehari berapa lama tuh? 2 tambah 3, 5 jam sehari. Kita pulang malam, waduh, kerja keras banting tulang, rematik semuanya. Sana 5 jam. Dan ingat, itu orangnya tinggi gede itu, kalau Anda buka bajunya semua, dalamnya ada syal sembayang. Syal sembayang nggak boleh bawa masuk ke toilet. Jadi selama di kantor, berapa kali ke toilet Anda di kantor? 4 kali? Kalau beser 40 kali. 4 kali, oke. Itu buka 1, masuk toilet, selesai pakai lagi. Berapa menit itu? Ngabisin waktu enggak? Kerjanya sedikit, ngabisin waktu. Saya mau tanya, bangsa mana paling kaya di muka bumi? Yang terima Nobel paling banyak siapa? Penguasa keuangan dunia siapa? Kok bisa? Saya baru tahu caranya. Saya terapkan pola Yahudi di rumah tangga saya sama anak saya. Anak saya baca buku. Baca Alkitab. Istirahatnya baca Alkitab. Baca buku. Ini lagunya lagu penyembahan yang kecil, suaranya kecil. Karena lagu yang dipasang dengan suara yang tepat akan menambah konsentrasi. Tapi yang lagunya begini, sakitnya tuh di sini, nggak lulus langsung, nggak lulus itu. Sakit semua nilai 4, kursi 8 ketawa atau 8 ketawa. Iya itu dia. Baca. Kita. Jangan dicoba kalau Anda nggak punya iman seperti saya. Udah, tidur ya sayang, papi doain. Besok pagi sebelum berangkat, papi doain. Tiap pagi dia bersimpuh depan ranjang saya doain. Seperti Yakub memberkati anak-anaknya, tiap pagi. Kecuali saya di luar kota. Nilai dia, lawang 90 aja nggak pernah, 90 aja nggak pernah. Di atas maksudnya bukan di bawah lo ya. Oh, di atas. Gitu ya. Manusia, bukan Tuhan. Pengurapan membuat Anda belajar lebih cepat. Anda belajar 2 jam dengan pengurapan, setara orang luar belajar 6 jam.
Jangan begini, saya berdoa, gak pakai belajar. Langsung ambil bolpen, tempel di kertas. Tuhan gerakan tanganku. Bisa ya? Saya berdoa bagi kita semua, kita berdiri. Angkat tangan kita ke atas. Ku tinggikan